Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 8 membahas mengenai tenaga kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Di mana dengan saya sendiri Umi Thaibah dan juga rekan-rekan saya Rizky Adi Prasetyo dan Denny Saputra. Untuk penjelasan pertama dengan saya sendiri, di mana penggolongan tenaga kerja dan biaya tenaga kerja terdapat penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Yang kedua, penggolongan menurut kegiatan departemen dalam perusahaan. Yang ketiga, penggolongan menurut jenis pekerjaan dalam suatu departemen sebuah perusahaan. Tenaga kerja dapat digolongkan berdasarkan jenis pekerjaannya, yaitu gaji mandor, upah pengawas, dan gaji operator. Yang keempat, penggolongan menurut hubungan dengan produk. Selanjutnya membahas mengenai sifat tenaga kerja langsung dan tidak langsung, di mana sifat-sifat tenaga kerja langsung yaitu terdiri dari yang pertama, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya variabel. Yang ketiga, dalam dikatakan bahwa tenaga kerja jenis ini merupakan tenaga kerja yang kegiatannya langsung dapat dalam dengan produk akhir atau terutama dalam penentuan harga pokok. Baik, selanjutnya sifat-sifat tenaga kerja tidak langsung yaitu terdiri dari yang pertama, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini tidak berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya yang semi tetap atau semi variabel. Artinya, biaya-biaya yang mengalami perubahan tetapi tidak secara sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan produksi. Yang terakhir, tempat bekerja dari tenaga kerja jenis ini tidak harus selalu dalam pabrik tetapi dapat di luar pabrik. Nah, selanjutnya penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rizky Adi Prasetyo. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Adi Prasetyo akan melanjutkan penjelasan dari saudari Umi. Di sini saya akan menjelaskan persiapan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja perlu ditentukan terlebih dahulu dasar satuan utama yang digunakan untuk menghitungnya. Kerap kali ditemui dalam praktik, yakni satuan hitung atas dasar jam buruh langsung direct labor hour atau DHL, dan biaya buruh langsung disebut direct labor cost. Dalam persiapan penyusunan anggaran ini terlebih dahulu dibuat manning table. Manning table merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja yang menjelaskan yang pertama, jenis atau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua, jumlah masing-masing jenis tenaga kerja tersebut dapat berbagai tingkat kegiatan. Dan yang ketiga, bagian-bagian yang membutuhkannya. Dan ada juga anggaran tenaga kerja. Pada setiap perusahaan tentu ada biaya yang dikeluarkan untuk keperluan buruh. Buruh atau tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang utama dan yang selalu ada dalam perusahaan. Meskipun pada perusahaan tersebut sudah digunakan mesin-mesin, mesin yang bekerja dalam perusahaan tentu saja perlu ditangani oleh tenaga manusia. Meskipun mesin-mesin zaman sekarang sudah banyak yang bersifat otomatis, tenaga kerja yang bekerja di pabrik dikelompokkan menjadi dua, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tak langsung. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh saudara Denny Saputra. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari saudara Rizky Adi Prasetyo, yaitu penjelasannya pengendalian jam dan biaya tenaga kerja. Yang pertama, mengukur tenaga kerja. Pada industri manufaktur digunakan dua cara pengukuran waktu kerja, yaitu menggunakan kartu kehadiran, menggunakan mesin atau secara manual.
Menggunakan kartu tugas kerja, yaitu setiap waktu tugas dalam pekerjaan dicatat. Mempersiapkan daftar gaji, menentukan besarnya upah masing-masing karyawan, mengurangi segala macam potongan yang berkaitan dengan upah. Mengalokasikan biaya tenaga kerja, umumnya tugas ini dilakukan oleh Departemen Akuntansi, karena hal ini menyangkut keseluruhan karyawan baik bagian produksi maupun non-produksi. Selanjutnya, fungsi perencanaan dan pengendalian anggaran tenaga kerja. Yang pertama, pemakaian tenaga kerja bisa lebih efisien karena perencanaan dan standar telah ditentukan dengan matang. Yang kedua, pengeluaran biaya tenaga kerja dapat direncanakan dan diatur secara efisien. Dan ketiga, harga pokok barang dapat dihitung. Sekian, terima kasih.